Kanker adalah salah satu penyakit paling menakutkan di bumi. Penyakit ini tidak dapat diprediksi dan seringkali mustahil untuk disembuhkan, hanya bisa dikendalikan. Tapi selalu ada satu hal yang menghibur, kamu tidak bisa tertular kanker. Kanker berasal dari sel-sel tubuhmu sendiri yang memberontak. Setidaknya itulah yang kita pikirkan. Semua itu berubah pada tahun 2013. Seorang pria sedang dimakan hidup-hidup oleh tumor agresif yang sebenarnya berasal dari spesies yang sama sekali berbeda. Apa yang ditemukan dokter selanjutnya memaksa mereka mempertanyakan semua yang mereka ketahui tentang penyakit tersebut. Pada Januari 2013, seorang pria dilarikan ke rumah sakit yang sibuk di Medellin, Kolombia. Keadaannya sangat buruk, mengalami penurunan berat badan yang cepat, demam yang terus-menerus, dan riwayat medis HIV. Penyakit itu sebenarnya bisa dikendalikan dengan obat, tetapi ia telah berhenti meminumnya beberapa bulan sebelumnya. Salah satu dari faktor-faktor ini bisa saja menyebabkan keadaan darurat kesehatan, atau semuanya jika digabungkan. HIV bukanlah hal yang langka di Kolombia, dan berbeda dengan banyak negara lain, kombinasi antara kemiskinan dan infrastruktur medis yang kurang memadai membuat lebih sedikit orang yang mampu menjalani perawatan kesehatan dan pengobatan yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Gejala awal seperti kelelahan, batuk, dan penurunan berat badan memang sesuai dengan diagnosis ini, tetapi pembengkakan adalah efek samping yang tidak biasa. Dan mereka bahkan lebih terkejut ketika memeriksanya lebih dekat. Sudah jelas bahwa pria itu sangat sakit, jadi serangkaian tes dilakukan. Status HIV pria itu menunjukkan bahwa jumlah virusnya melonjak drastis. Sampel tinja diambil dan hasilnya menunjukkan adanya investasi cacing pita di saluran pencernaannya. Secara spesifik, itu adalah Hymenolapis nana, cacing pita kerdil, spesies yang umum ditemukan pada manusia, terutama di daerah beriklim sedang. Namun bagian yang paling mengkhawatirkan dari kondisi pria itu terlihat pada hasil ronsen. Tumor memenuhi sekujur tubuhnya. Pernapasan pria itu sangat berat yang tidak sesuai dengan penyebab lain untuk kondisinya. Hasil ronsen paru-paru dan kelenjar getah beningnya menunjukkan bahwa kanker yang diduga itu terkonsentrasi di sana. Sementara beberapa tumor bersifat jinak dan dapat diangkat dengan aman, jumlah sebanyak ini biasanya berarti kanker ganas dan biopsi pun segera dilakukan. Saat memeriksa sel kanker di bawah mikroskop, kasus ini semakin lama semakin aneh. Sel-sel tersebut sama sekali tidak menyerupai sel kanker pada umumnya. Bahkan, sel-sel itu tampaknya bukan berasal dari manusia. Kondisi pria itu pun memburuk dengan cepat. Sel asin yang aneh itu telah menyebabkan tumor seukuran bola golf di kelenjar getah beningnya, sehingga ia bahkan kesulitan untuk memutar kepalanya. Pernapasannya pun semakin berat. Kemoterapi standar untuk kanker akut tidak akan berguna di sini, terutama karena tidak ada yang tahu bagaimana campuran bahan kimia itu akan bekerja melawan investasi parasit. Namun, warisannya sebagai salah satu studi kasus medis paling aneh dalam sejarah baru saja dimulai. Sebuah misteri medis sejati adalah hal yang tidak biasa di rumah sakit. Bagi mereka yang berusaha menyelamatkan nyawa, ini bisa menjadi mimpi buruk. Bagi ahli patologi, ini bisa menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Dan begitu mikroskop yang lebih kuat mulai digunakan, menjadi jelas bahwa ini bukan kasus yang bisa diselesaikan di rumah sakit. Hasil biopsi tersebut adalah salah satu hasil yang paling membingungkan yang pernah dilihat siapapun di rumah sakit itu. Sel-sel kecil ini ukurannya hingga 10 kali lebih kecil dari sel kanker biasa, sehingga hasil pemindaian yang dihasilkan pun paling banter membingungkan. Rumah sakit telah mengirimkan hasil pemindaian tersebut ke ahli patologi di rumah sakit dan pusat penelitian yang mereka hubungi. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Dr. Ethis Mullenbach, seorang peneliti dan ahli patologi di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Bahkan bagi Mullenbach, ini adalah pemandangan yang aneh. Sampel dari biopsi tersebut tidak cocok dengan kondisi apapun yang pernah ia lihat. Sampel itu tampak seperti lembaran dan gumpalan sel yang berkelompok rapat dan berperilaku sangat berbeda dari sel kanker manusia. Bahkan pada awalnya ia mengira itu adalah jamur lendir. Hanya ada satu hal yang jelas. Sel-sel itu sedang bergerak. Seperti sel kanker lainnya, mereka berkembang biak dengan cepat. Mereka juga menyingkirkan pesaingnya dengan cara yang bahkan lebih mengancam jiwa dibandingkan kebanyakan sel kanker manusia. Bagi Mullenbach, ini berpotensi menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup. Di Kolombia, pria itu terus bertahan di rumah sakit. Kondisinya masih menjadi misteri. Dengan kanker yang tampaknya dideritanya tidak cocok dengan catatan medis manapun, rumah sakit akhirnya hanya bisa fokus pada perawatan paliatif. Butuh waktu lebih dari 2 bulan sebelum terobosan pertama dalam kasus ini terjadi. DDC melakukan pengujian PCR dengan cakupan luas pada sampel yang diambil dari rumah sakit di Kolombia, menyaring materi genetik dari berbagai kemungkinan penyebab. Namun, ketika hasil tes DNA dari jaringan tumor akhirnya keluar, hasilnya tidak cocok dengan DNA manusia manapun. Ya, pria itu memang menderita kanker,
Tapi itu bukan kanker miliknya sendiri. Itu berasal dari investasi cacing pita di dalam tubuhnya. Untuk pertama kalinya, sebuah entitas asing tampaknya berhasil menularkan kanker kepada manusia, menciptakan penyakit baru yang aneh. Hasil itu mengubah seluruh arah penyelidikan, mengubah pencarian penyakit yang biasa menjadi sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Pada tahun 2013, dokter Kolombia mencoba mendiagnosisnya dengan kanker paru-paru sel kecil. Memang, sel-selnya lebih kecil dari rata-rata, tapi itu sudah cukup mendekati. Pada saat diagnosis pertama kali ditemukan dan DNA cacing pita berhasil diidentifikasi, semuanya sudah terlambat. Kondisi pria itu sudah memburuk parah karena kanker telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia terbaring di tempat tidur, nyaris tidak bisa bernapas. Dan setelah 72 jam, dia meninggal dunia sebelum rencana pengobatan bisa dibuat. Namun misterinya masih terus berlanjut. Misteri itu akan bertahan hampir 300 kali lebih lama dari sisa hidup pria tersebut. Dia hanya hidup 3 hari lagi setelah diagnosis. Tetapi para ilmuwan membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk menyelesaikan pengurutan genetik lengkap yang diperlukan untuk memetakan mutasi kanker cacing pita tersebut. Selama 2 tahun tersebut, beberapa tes berbeda menunjukkan hasil positif untuk DNA manusia, tetapi semuanya ternyata salah. Sel-sel cacing pita tersebut cukup mirip dengan kanker paru-paru sel kecil, sehingga hasil yang salah itu terus berulang kali diteruskan. Para ilmuwan melewatkan petunjuk yang sebenarnya ada di depan mata mereka. Namun saat para dokter dan peneliti fokus pada paru-paru pria itu, kengerian sebenarnya justru terjadi di dalam ususnya. Cacing pita adalah salah satu makhluk paling menjijikkan yang hidup. Ia menginfeksi saluran pencernaan seseorang, memakan nutrisi yang sama dengan yang dimakan orang tersebut, dan terus tumbuh. Hal ini membuat cacing pita memiliki penggemar tersendiri yang aneh sebagai alat penurun berat badan. Tentu saja berbeda dengan diet dan olahraga, cacing pita justru sangat berbahaya bagi inangnya. Sebagian besar cacing pita berkembang biak melalui limbah manusia. Telur cacing pita berakhir di feses yang kemudian masuk ke sistem pembuangan dan telur-telur itu dimakan oleh hewan lain. Larva cacing pita menetas di inang perantara ini sebelum akhirnya menemukan inang manusia baru untuk menjalani siklus hidup dewasanya yang panjang. Ini adalah siklus hidup yang menjijikkan, tetapi masih bisa dikendalikan bagi kebanyakan orang, kecuali untuk satu spesies, yaitu cacing pita kerdil. Cacing ini jarang melebihi panjang 1,5 inci dan lebar 0,04 inci. Hal itu membuatnya jauh lebih sulit dideteksi dan jauh lebih sulit untuk disingkirkan. Seperti cacing pita lainnya, cacing ini menempel pada dinding saluran pencernaan menggunakan kait dan alat pengisap. Cacing ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak dengan telurnya yang sering tersebar melalui makanan yang terkontaminasi. Namun, apa yang dilakukannya setelah berada di dalam tubuh adalah yang membuatnya jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Cacing ini terus berkembang biak. Dalam tubuh inang yang cocok, telur-telur dapat diletakkan, menetas, dan memulai siklusnya kembali. Tidak umum bagi seseorang untuk memiliki lebih dari satu cacing pita spesies lain, yang memungkinkan parasit ini tumbuh hingga panjang yang mengkhawatirkan dalam beberapa kasus. Namun, akan jauh lebih berbahaya jika mereka memang bersaing, karena populasi cacing pita kerdil dapat tumbuh tak terkendali jika tidak diobati. Saat itulah cacing pita mulai memberikan dampak serius pada fungsi tubuh, menyebabkan penurunan berat badan yang cepat seiring populasi mereka melonjak. Seperti sel lainnya, sel cacing pita juga bisa bermutasi saat mereka berkembang biak. Selalu ada risiko kanker pada setiap organisme, tetapi ketika organisme yang lebih kecil terkena kanker, kemungkinan besar hal itu tidak akan disadari oleh manusia, dan spesimen yang terinfeksi kemungkinan akan mati dengan cepat. Tapi kali ini, lingkungannya terlalu mendukung. Karena kurangnya pengobatan dan akses ke sumber daya, pria yang datang ke rumah sakit Medellin pada tahun 2013 telah membiarkan koloni cacing pita berkembang di dalam ususnya. Pada suatu saat, salah satu dari mereka terkena kanker. Dan sebelum cacing itu mati, sel-sel yang bermutasi itu berpindah ke dalam tubuhnya. Parasit itu secara efektif menumbuhkan tumornya sendiri saat hidup di dalam organisme lain. Dan tumor-tumor tersebut berkembang biak bersamaan dengannya. Seiring waktu, sesuatu yang lebih aneh tampaknya terjadi. Kanker itu seolah-olah menyadari bahwa inangnya mungkin menjadi tempat yang lebih baik daripada cacing pita. Dan disitulah dimulai salah satu pelarian paling menjijikkan dalam sejarah medis. Tapi bagaimana sel-sel kanker dari organisme asing bisa bertahan di dalam sistem imun manusia? Faktanya, kita semua punya parasit. Setiap saat tubuh manusia menjadi rumah bagi miliaran organisme mikroskopis yang menjalankan peran mutualistik. Meskipun tidak ada perkiraan pasti, cacing di saluran pencernaan serta tungau di kulit dan rambut sangatlah umum.
Dalam kebanyakan kasus, mereka hidup berdampingan secara diam-diam di dalam tubuh tanpa menimbulkan efek berbahaya atau akhirnya dibasmi oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Namun, ini bukanlah orang biasa. Cacing pita dan kanker yang mereka miliki akhirnya membunuh pria di Medellin itu, tetapi nasibnya sudah ditentukan jauh sebelum itu. Akar dari penyakitnya adalah status HIV positif yang dimilikinya. Di zaman modern ini, banyak orang dengan HIV menjalani hidup yang sepenuhnya normal, kecuali harus rutin minum obat. Hal ini memungkinkan mereka yang menjaga pengobatannya untuk mencapai status tidak terdeteksi, di mana jumlah virusnya tidak bisa menular ke pasangan atau anak di masa depan. Tapi jika pengobatan itu dihentikan, ya semuanya bisa cepat menjadi buruk. Dulu, HIV adalah vonis mati karena menyebabkan AIDS yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh kehilangan daya tahan terhadap penyakit umum. Sangat sedikit orang yang meninggal karena epidemi AIDS benar-benar tewas oleh virus itu sendiri. Mereka meninggal karena penyakit pernapasan umum atau infeksi yang sebenarnya bisa dilawan oleh orang sehat. Virus ini merusak jumlah sel CD4 yang juga dikenal sebagai sel darah putih. Tes menunjukkan bahwa jumlah sel darah putih pasien hanya sekitar 2% dari jumlah yang dimiliki orang sehat. Sebuah pasukan yang pergi berperang hanya dengan 2% tentaranya pasti akan habis dibantai. Investasi cacing pita yang tidak diobati pada orang sehat biasanya akan cepat terlihat karena penurunan berat badan, tetapi kemungkinan besar tetap berada di sistem pencernaan. Itu bukan yang terjadi di sini. Dengan pertahanan alami manusia yang sangat lemah, sel mutan cacing pita mampu menginfeksi dinding usus itu sendiri. Dari sana, mereka mulai terbawa melalui aliran darah. Tak lama kemudian, mereka berkembang biak di kelenjar getah bening dan paru-paru. Sementara spesies cacing pita itu sendiri masih terbatas di saluran pencernaannya, sel-sel mutan telah menemukan rumah baru yang tidak cocok dengan kelangsungan hidup inangnya. Dan bagian tragisnya adalah, semua ini sebenarnya bisa dihindari. Mudah untuk berasumsi bahwa HIV telah, jika tidak disembuhkan, setidaknya dapat dikendalikan. Bagi kebanyakan orang di Amerika Serikat dan Eropa, obat HIV mereka ditanggung oleh asuransi, dan mereka bisa menjalani hidup seperti biasa dengan pengobatan yang dikelola dengan cermat. Namun di seluruh dunia, sekitar 630.000 orang meninggal karena AIDS setiap tahunnya. Di beberapa negara, infrastruktur untuk memastikan layanan kesehatan yang memadai memang belum tersedia, sehingga banyak yang bergantung pada program seperti USAID agar akses bisa terwujud. Di negara lain, mereka yang hidup dengan HIV takut untuk terbuka, namun penyebab terbesar dari siklus kematian ini hanyalah kemiskinan. Banyak orang di negara seperti Kolombia tidak mampu membeli obat-obatan jika biaya obatnya tidak ditanggung dengan memadai. Meskipun kita tidak akan pernah tahu apakah ini yang terjadi pada korban, ketidakpatuhan pada pengobatan anti-HIV-nya membuat tubuhnya rentan terhadap investasi. Namun, hal itu sebenarnya juga bisa dicegah. Tragisnya, ada obat bernama praziquantel yang digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi cacing parasit. Obat ini digunakan untuk mengatasi infeksi pada hewan peliharaan, tetapi juga bisa digunakan untuk mengobati infeksi pada manusia juga. Obat ini biasanya diresepkan untuk mengobati infeksi cacing pita, tetapi untuk mendapatkannya tetap membutuhkan kesadaran akan kondisi tersebut dan akses ke obatnya. Dalam kasus ini, pria tersebut tidak memiliki keduanya. Obat ini biasanya berharga antara 7 hingga 20 sen di banyak negara berkembang, menjadikannya salah satu pengobatan yang paling terjangkau. Namun obat itu tetap tidak terjangkau saat sangat dibutuhkan. Dalam kasus ini, serangkaian kesalahpahaman yang tragis membuat pasien tidak tertolong. Tidak ada yang tahu apakah pria itu sudah terlalu parah untuk diselamatkan saat dia datang. Jumlah virus dalam tubuhnya akibat HIV sedang melonjak dan mungkin sudah terlalu lama tanpa pengobatan sehingga sulit untuk membalikan keadaannya secara efektif. Namun, pengobatan untuk infeksi cacing pita yang akhirnya menyebabkan kematiannya sebenarnya bisa didapatkan dengan harga kurang dari sebotol air mineral. Jika pria ini tinggal di negara dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan sistem kesehatan yang lebih stabil, kemungkinan besar dia sudah bisa diselamatkan jauh sebelum kondisinya separah ini. Dia akan berada di bawah perawatan dokter yang memantau pengobatan HIV-nya, yang pasti sudah menghubunginya jauh sebelum dia berhenti minum obat selama berbulan-bulan. Begitu dia datang dengan infeksi cacing pita yang telah berubah menjadi kanker dari sel asing, akses ke ahli patologi kelas dunia pun tidak berarti apa-apa. Tidak ada rumah sakit di dunia yang bisa mendiagnosisnya lebih awal, tidak tanpa bantuan khusus. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan yang paling menakutkan adalah ini akan terjadi lagi. Ketika orang-orang membaca studi kasus aneh tentang pria yang terinfeksi kanker cacing pita, pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah, apakah itu bisa terjadi pada saya? Dan jawabannya adalah tidak, tapi juga ya. Kengerian yang menimpa pria ini merupakan campuran dari kegagalan di berbagai tingkat yang berbeda. Kesehatannya dibiarkan memburuk sampai infeksi itu tidak terkendali.
Lalu rumah sakit tempat dia dirawat kekurangan sumber daya untuk mendiagnosis dan mengobatinya dengan cepat. Jarak dan kurangnya akses langsung menghambat upaya CDC dalam mendiagnosisnya. Hanana adalah salah satu parasit paling umum di dunia, menginfeksi hingga 75 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Bagi banyak dari mereka, itu hanya akan menjadi infeksi yang mengganggu dan bisa disembuhkan dengan pengobatan pil. Namun bagi yang tidak memiliki akses ke pengobatan itu, penyakit ini akan menjadi sakit yang terus-menerus dan mungkin memperpendek umur mereka. Namun, dari 75 juta orang itu, kira-kira setara dengan jumlah penduduk gabungan Britania Raya dan Irlandia, kemungkinan besar terdapat banyak penderita HIV di dalamnya, terutama di negara-negara berkembang. Sekarang, setiap dari mereka bisa menjadi rentan. Berdasarkan yang diketahui sekarang, kasus pria dengan kanker cacing pita itu bukanlah awal dari jenis epidemi parasit baru atau mutasi aneh yang menguasai spesies. Sebaliknya, parasit itu hanya melakukan apa yang selalu dilakukannya: makan, tumbuh, bermutasi, dan berkembang biak. Perbedaannya adalah lingkungan di dalam inang yang memungkinkan proses-proses itu berkembang tanpa terkendali. Hasilnya memang langka, mengganggu, dan fatal bagi satu orang. Tetapi hal ini juga menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas. Dalam kondisi yang tepat, kerentanan serupa bisa saja terjadi pada pasien lain di seluruh dunia. Skenario terburuk yang banyak dikhawatirkan ketika berita tentang kasus aneh ini muncul, untungnya tidak terjadi. Tidak ada bentuk kanker baru yang tiba-tiba melompat dari cacing pita ke manusia. Sebaliknya, yang kita temukan adalah kerentanan baru yang mengkhawatirkan di dalam tubuh kita sendiri. Jika pertahanan alami tubuh kita turun cukup rendah, kita menjadi rentan bukan hanya terhadap sel-sel kita sendiri yang berbalik menyerang kita, tetapi juga terhadap parasit yang menginfeksi kita dengan sel mereka sendiri. Dan itu berarti kita mungkin harus memikirkan kembali apa sebenarnya kanker itu. Untuk pertama kalinya, kita telah melihat sel asing tumbuh di dalam seseorang, menggunakan darah dan lingkungan internalnya untuk tumbuh dan akhirnya membunuh inangnya. Ini bukan investasi parasit yang direncanakan. Ini setara dengan seseorang pergi ke restoran prasmanan sepuasnya dan makan berlebihan sampai sakit. Pria itu sangat rentan dan sel-sel cacing pita yang bermutasi itu sangat rakus. Tapi jika itu bisa terjadi sekali, itu bisa terjadi lagi. Dan para ahli patologi di mana-mana akan melihat setiap biopsi dengan lebih hati-hati. Siapa tahu penyakit yang mereka tangani bukanlah penyakit manusia. Ini bukan satu-satunya kisah horor medis yang melibatkan parasit. Beberapa benar-benar mengambil alih tubuh. Tonton video tentang parasit paling menyakitkan yang menginfeksi manusia untuk mengetahui detail mengerikannya. Atau klik video ini.